Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Coba ini kita tanya dulu buat para teteh-teteh yang cantik-cantik yang soleh-soleh. Gimana kabarnya? Yang Bamba, gimana kabarnya Bamba? Yang calon ibu ada di sini, yang calon ibu. Gimana kabarnya calon ibu? Kalau yang calon nenek ada? Gimana kabarnya calon nenek? Alhamdulillah. Sekarang kita sapa dulu dari kanan kiri saya para pria yang ganteng-ganteng, yang soleh-soleh. Gimana kabarnya mas-mas? Abang jago. Dari mana kabarnya calon bapak-bapak? Dari mana kabarnya bapak? Alhamdulillah. Teman-teman, ada yang tahu nggak kita berdua ini mau ngapain? Sebentar, kita mau perkenalkan diri dulu deh. Jadi teman-teman di samping kiri saya ada seorang yang katanya dia itu sholat, baik, ramah, pintar dan tampan. Tapi ini teman-teman itu cuma katanya. Teman-teman ada yang tahu namanya siapa? Siapa namanya? Nggak tahu. Ya namanya itu Haris. Dia ini berasal dari WSH. Ada yang tahu WSH apa? WSH itu orang Sunda asli. Oke, salah gantian. Di samping kanan saya ada sosok seorang yang keren dan juga ganteng, tapi pembesutan. Kelihatannya oke. Ganteng. Wajahnya ada yang setuju udah ganteng? Jadi ada yang tahu namanya siapa? Siapa? Namanya Akan Ali. Dia itu berasal dari OPG, bukan ODP ya, orang dalam pengawasan, tapi OPG, orang Pondok Gede. Oke, semuanya dari awal ada yang tahu kita berdua mau ngapain? Nah, jadi di sini kita kelas 10 alias tarbiyah walidain atau yang disingkat ya, akan menampilkan sebuah debat drama antara ibu yang sok dan ibu yang kontra yang bertemakan tentang pernikahan tidak Islam pada zaman ini. Oke, langsung saja, tidak basa-basi, tidak panjang lebar, kita perkenalkan untuk ibu yang pertama pada debat kita kali ini, yaitu dari komunitas Komseki, komunis, seluler dan liberalis. Kepada komunitas Komseki dipersilakan masuk.
para peserta kita kali ini. Berilah tepuk tangan untuk kedua kubu. Oke, dipersilakan kepada para peserta untuk memperkenalkan dirinya masing-masing terlebih dahulu. Kepada kubu Komsetli kami persilakan saya adalah Abu Muda, saya adalah Sekretaris Jenderal Pasukan Serba-Serbi. Perkenalkan, nama saya Denny Simegang. Saya dari tokoh LNB, tokoh liberal nasi bungkus. Salam sejahtera bagi rakyat kebingungan. Saya sebagai ketua sekaligus tokoh sekuler di negeri bebek dan bukan ayam. Nama saya adalah Faktor Blaise Kodrat. Ya, salam sejahtera teman-teman. Saya adalah ketua dari partai Sendok Garpu Komando yang bernama Ade Ramani. Ya. Oke, sekarang giliran kubu yang kedua yaitu dari komunitas Sermus untuk memperkenalkan dirinya. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadilatul Ilmi Fadli bin Ismail Al-Bimawi. Saya adalah perwakilan dari para tokoh ulama nasional. Baik, nama saya Muhammad Cokro Haikal Saleh. Saya adalah dosen dari University Islam of Turki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Mumtaz Al-Badawi. Saya adalah seorang santri dari sebuah pondok pesantren yang berada di Bekasi, yaitu Pondok Pesantren Hidayah. Allah Akbar, hidup mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sarul Ramadan. Saya dari Ketua BEM Universitas Indonesia Internasional. Ya, saya persilakan dari komunitas Komsekli untuk mengajukan album pertamanya dengan tema menikah tidak Islam pada zaman ini. Kepada Abu Duda, saya persilakan. Ya, sebelumnya mohon maaf, mohon sewu untuk Kiai Fadil dan peserta debat lainnya, dan terutama untuk Bang Alim, Bang Haris juga. Saya mengira bahwasanya kemurnian akidah Islam yang coba dinampakkan pada zaman ini itu adalah topeng belaka, yaitu suatu kepentingan untuk kelompok tertentu, dan kemurnian akidah Islam pada saat ini itu tidak ada yang murni. Ya, mungkin dari saya itu saja. silakan kepada salah satu anggota dari kubu Cenmus untuk memberikan argumen. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi ajmain. Pak, ini ruang diskusi Pak, bukan untuk khutbah Pak. Kalau khutbah ini di Sabarlah. Kan kita kan ada waktunya untuk berbicara. Ini kan waktunya saya untuk Bentar, tahan Pak. Semua ada waktunya untuk berbicara. Silakan lanjutkan pakai. Kalau menurut pendapat saya, pada zaman ini memang sulit untuk menjaga kemurnian daripada akidah Islam. Karena banyaknya akidah-akidah yang berkeliaran yang mencoba untuk merusak dan mengotori kemurnian daripada akidah Islam. Tapi yang patut harus untuk digarisbawahi adalah kemurnian Islam akan terus terjaga hingga kapanpun dengan orang-orang yang ikhlas mendakwahkannya. Tapi tidak sedikit pula musuh-musuh dari
musuh-musuh Islam dari kaum-kaum kafir seperti lawan debat saya ini, dan kaum-kaum kafir dan kaum-kaum munafikin seperti, mohon maaf, Abu Buddha, yang untuk merusak dari kepada kemurnian akidah Islam. Tapi ketahuilah bahwa usaha Anda untuk merusak dan mengotori kemurnian akidah Islam itu hanyalah perbuatan yang sia-sia. Itu saya kira. Ya, terima kasih kepada Pak Kiai. Sekarang di komunitas Komsekri dipersilahkan kepada Dini Simegar untuk menyanggah argumen Pak Kiai. Kepada Dini Simegar, dipersilahkan. Maaf, saya manggil kakek tua yang nyolot ini di sebelah kirinya apa? Kak, Ustadz, Kiai, atau Gus? Yang enaknya aja lah Pak Deni. Oke, dikarenakan Anda lebih tua daripada saya akan memanggil Anda Datuk. Tadi Datuk bilang pada zaman ini memang sulit untuk menjaga kemurnian akidah Islam. Tapi akidah Islam katanya akan terus terjaga kemurniannya oleh orang-orang yang ikhlas mendakwahkannya. Lantas bagaimana ciri-cirinya, dan apakah orang-orang yang berpakaian sok muslim itu dan sok berkeharam-haraman itu orang-orang yang ikhlas? Apakah Anda tidak menganggap Abu Duda ini sebagai dari salah satu orang ikhlas? Ya, silakan kepada Bung Faros untuk menanggapinya. Waktu hanya 2 menit, kami persilakan. Ya, oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau pertanyaan seperti ini, sepertinya tidak mesti Kiai saya, Kiai Fadul Datul Ilmi yang menjawabnya, cukup saya yang akan mengenyangkan dahaga akal sehat mereka ini. Jadi gini, keikhlasan itu tumbuh dari akar ketakwaan yang tinggi kepada Allah. Dan itu tidak kasat mata. Namun ciri-ciri orang yang mukhlis itu dia pasti takut kepada Allah dan menjalankan perintahnya, baik yang disukainya maupun yang dibencinya. Keikhlasan itu urusan pribadi seorang hamba dengan Tuhannya. Kalau Bapak Abu Buddha merasa orang yang ikhlas, harusnya ikut menjaga kemurnian Islam. Saya menjaganya, itu pasti itu menjaganya saya. Tentu. Tapi dari muka-mukanya Oke, kembali ke pembahasan awal tentang menikah akidah Islam pada zaman ini. Sekarang saya minta kepada Bung Adetara Mandi, Ketua dari Partai Sendok Karbu Komanis, untuk memberikan tanggapannya. Kepada Bung Ade, dipersilakan. Salam Komunitas Sendok Karbu. Menurut saya akidah Islam yang ada hanya membuat kegaduhan dan perpecahan. Karena akidah Islam itu mendoktrin para pengimannya berbuat kekerasan dan aksi-aksi radikal yang merugikan bangsa dan negara. Saya punya satu pertanyaan untuk Bapak dosen yang satu ini. Oke. Jika agama kalian anggap sebagai persatuan dan menenteramkan jiwa para manusia, lantas mengapa hal yang tadi saya sebutkan di atas seperti terorisme, radikalisme dan terjadi? Ya, silahkan kepada Pak dosen untuk memberikan jawaban. Oh tentu, Bung Ade Ramadi. Agama kami anggap sebagai solusi persatuan dan menenteramkan jiwa para manusia. Saya sebagai dosen mengamati betul perbedaan sikap, sifat, dan perilaku para mahasiswa. Antara mahasiswa yang memegang teguh prinsip agamanya dan memegang keras akidahnya, itu perilakunya sangat baik dan bagus. Berbeda dengan manusia yang jauh dari agamanya. Saya sudah mengamati ini selama saya menjadi dosen, yaitu selama 30 tahun dan di berbagai universitas dan institut pendidikan lainnya. Dan saya kira begitu, Bung Ade Ramadi. Dan kepada mahasiswa Bung Syahrul, mungkin ingin menambahkan Pak dosen tadi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
selaku mahasiswa Islam mewakili suara mereka. Tujuan yang dianggap fakta oleh Bang Ade Ramadi ini sebenarnya hanyalah sebuah konspirasi dan propaganda yang ingin mendiskreditkan dan menjatuhkan akidah Islam, menjatuhkan ajaran Islam dan pengembangannya. Karena sesungguhnya di dalam akidah Islam yang murni, aksi kekerasan, terorisme maupun radikalisme dalam sisi negatif itu dilarang tegas oleh akidah Islam. Dan faktanya akidah Islam itu mendidik jiwa dan raga manusia untuk menyebarkan kasih sayang dan perdamaian itu. Sekian dari saya, Bung Ade Ramadi. Allah Akbar, hidup mahasiswa. Oke, saya minta tanggapannya Pak Faktor Kodrat untuk menyampaikan. Kami persilakan. Sebenarnya tanpa manusia didoktrin akidah Islam, manusia pun sudah bisa hidup berkasih sayang dan berdamai. Dan agama adalah candu. Akidah zaman ini sudah tidak ada yang murni, dan akidah Islam saat ini hanyalah membuat kegaduhan di negeri ini. Mana buktinya? Bapak itu omongan itu benar. Itu hanya bohong. Itu hanya santai dong. Astagfirullahaladzim. Ini ruang diskusi. Oke. Silakan kepada Bung Sahrul yang dari tadi sudah tidak tahan untuk memberikan tanggapan kepada Bung Sahrul. Iya. Silakan. Tenang. Jadi begini nih teman-teman, Bapak Faktor ini dengan dasar kebenaran tanpa melihat sejarah Islam, masyarakat dan bangsa ini dahulu ketika melawan penjajah mati-matian menjaga tanah air dan negaranya. Siapa pemerannya? Siapa pemeran kemerdekaan itu? Siapa yang mengusir penjajah itu? Ya ulama, para santri, pesantren-pesantren, dan para tokoh-tokoh ulama dan kelompok Islam. Tapi sekarang Anda bilang seenak jidat Anda saja. Menurut Bapak itu asal ngomong namanya, Pak. Yang cerdas tuh kalau ngomong. Maaf nih sebelumnya Bung Ali, Bung Haris, saya baru pertama dan perdana diundang di acara ini, dan saya baru saja dipertemukan oleh orang-orang yang sok suci seperti mereka ini yang menuduh saya munafik dan meminta kawan-kawan saya itu. Loh, bukannya saya menuduh Anda munafik, tapi realitanya kata-kata yang Anda lontarkan yang keluar dari mulut Anda itu selalu menyudutkan dan mendiskreditkan Islam. Sebenarnya orang-orang yang berkedok, yang bertopeng di balik Islam ini adalah Anda dan antek-antek Anda ini. Jika Anda benar dan jika Anda ini Islam dan teman-teman Anda ini Islam, seharusnya tidak berlaku seperti itu. Seperti itu kayak gimana Kak Ketua? Udahlah, gak usah menghakimi manusia seperti itu Kak Ketua.
dari debat ini adalah kita bisa mengetahui bahwa musuh-musuh yang mencoba meruntuhkan akidah Islam dari hati seorang muslim. Begitu gencar mereka dalam menyerang kita semua dengan narasi-narasi dan slogan-slogan yang berupaya memojokkan dan memfitnah Islam. Mereka semua adalah dari golongan kafirin dan munafikin. Dengan sekularismenya, liberalismenya, bahkan sosialis komunisnya, bersatu padu untuk menggoncang keimanan dan akidah Islam agar umat Islam berpecah belah, saling adu domba hingga terjadi pertumpahan darah sesama saudara seakidah. Intinya Islam agar tidak bangkit. Maka, wahai teman-teman sekalian dan para pemirsa yang menyaksikan drama ini, di pesantren tidak hal kita dididik dengan pendidikan ala Rasulullah dan ala salafus saleh yang membentuk setiap pribadi kita konsisten berpegang teguh pada ajaran Islam dan kokoh di dalam menggenggam akidah Islam yang murni sebagai amunisi untuk mengcounter opini-opini busuk dari musuh-musuh Islam dan juga sebagai amunisi dalam melindungi keutuhan iman dan akidah Islam di dalam diri. Wallahu a'lam bishawab.